الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat dakwah harian TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, sholawat bertasalam tak lupa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, untuk keluarganya, sahabatnya, dan juga untuk umatnya. Sahabat dakwah, berikut ini adalah 4 mantan pastor atau pendeta yang terkenal di dunia umat Kristen. Namun kini mereka setelah mempelajari kitabnya, mereka kini memeluk agama Islam dan menjadi seorang pendakwah di dunia Islam. Apa penyebabnya? Berikut ini adalah ulasannya. Sahabat dakwah, perbedaan keyakinan seseorang tak lebih dari pilihan pribadi dan gerakan intuisinya melalui sejumlah pengalaman serta bukti-bukti empiris yang terjadi padanya. Demikian pula dengan keempat mantan pastor dan pendeta yang terkenal di dunia kaum umat Nasrani. Mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat setelah mempelajari kitabnya. Sahabat dakwah, menjadi seorang mu'alaf membuat perubahan besar dalam dirinya, meski harus mendapat perlakuan kurang menyenangkan dari komunitas gereja. Namun tidak ada hal yang bisa mengubah keyakinan begitu saja, apalagi hanya dimusuhi oleh manusia. Mereka tetap pada pendiriannya, mengakui keesaan dari Allah Azza wa Jalla sebagai Tuhannya. Yang pertama ialah George Anthony. Sahabat dakwah, pastor ini seorang imam Katolik di Sri Lanka. Menjadi seorang pembina umat, tentu dia fasih dengan ajaran Alkitab. Setiap hari kitab suci itu selalu dikajinya sebagai pedoman hidup seorang pengikut Yesus Kristus. Namun dia semakin menemukan kontradiksi di dalamnya, apalagi saat menerjemahkan dalam bahasa Sinhala. Keraguan pada Alkitab pun menjadi-jadi. Sahabat dakwah, dia menggemparkan dalam Alkitab Yesaya 9:12 disebutkan, sebuah buku suci akan diberikan pada dia yang tidak pernah belajar sebelumnya, tidak pernah berucap, tidak pernah bisa membaca, dan dia mengatakan, saya tidak mampu membaca. Sahabat dakwah, ayat tadi jelas mengacu pada Nabi Muhammad SAW, satu-satunya utusan Allah Azza wa Jalla dan Nabi terakhir yang tidak bisa membaca dan menulis. Ada pula ayat yang berlawanan dengan kepercayaan umat Katolik dan Kristen, yakni menganggap Yesus manusia biasa. Di dalam Alkitab Kisah Para Rasul 2:22 mengatakan, hai orang Israel, dengarkanlah kata-kata ini, Yesus dari Nazaret, lelaki yang diutus Tuhan di antara kami dengan mukjizat dan keajaiban seperti dilakukan Tuhan. Ayat ini semakin membuktikan bahwa Yesus hanyalah manusia, namun dengan berbagai sifat Tuhan yang ada pada dirinya. Sahabat dakwah, George Anthony setelah menjadi pastor dan belajar 10 tahun pelatihan imamat, kini lelaki tersebut mengubah namanya menjadi Abdurrahman, menyerahkan karirnya sebagai pastor dan bekerja menjadi relawan di Kuwait saat ini. Yang kedua ialah Khadijah Watson. Sahabat dakwah, Khadijah Watson seorang profesor, pastor, penginjil, pendiri gereja, dan misionaris. Dia tercatat menganut aliran radikal fundamentalis Katolik. Dia juga seorang yang cerdas. Dalam 5 bulan dia meraih gelar Master of Divinity di sebuah seminari. Sahabat dakwah, perkenalannya pada Islam saat itu bertemu dengan seorang warga Amerika Serikat baru pulang bekerja dari Arab Saudi dan telah menjadi seorang Muslim. Watson mulai bertanya-tanya soal Islam dan demi memuaskan rasa ingin tahunya, dia dibawa perempuan tersebut ke Islamic Center. Sekian lama belajar soal Katolik, Watson dididik mengenal Islam sebagaimana pengrusak dan kitab suci Al-Quran menyebarkan ajaran sesat. Namun hal itu tidak didapatinya saat berkunjung ke Islamic Center. Dia diterima dengan baik tanpa intimidasi, tanpa pelecehan, tidak ada manipulasi psikologis. Dia pun diberikan beberapa buku tentang ajaran agama Islam.
Sahabat dakwah, Watson membaca seluruh buku tentang Islam dan ditulis oleh kalangan Muslim. Sebelumnya dia belajar Islam dari buku-buku ditulis kalangan Kristen, dan jauh berbeda dalam sepekan dia melahap selusinan buku yang ia pelajari. Ketertarikannya utamanya yaitu pada keilahian Allah Azza wa Jalla, Tuhan yang satu. Dia juga menemukan fakta konsep Trinitas tidak ada dalam Alkitab berbahasa Ibrani asli. Apalagi Alkitab dalam Markus 12:29 berbunyi, Tuhan Allah Anda, yakni Tuhan yang Maha Esa, dan Anda tidak akan memiliki Allah selain Aku. Watson akhirnya memeluk Islam justru setelah mengkaji kitab Ibrani. Dan yang ketiga ialah David Benjamin Keldani. Sahabat dakwah, David Benjamin Keldani seorang pastor Katolik ternama masuk Islam dan memakai nama saat ini Abdul Ahad Daud. Dia lahir pada tahun 1867 dan meninggal pada tahun 1940. Dialah yang menulis buku terlaris yakni yang berjudul Muhammad dalam Alkitab. Sahabat dakwah, dia menemukan fakta nama Yesus dalam bahasa Periklitos berarti Ahmad, nama lain Muhammad. Setelah melakukan penelitian, bahkan Kristus sendiri tidak pernah menuliskan mengenai konsep Trinitas. Konsep itu hanya eksis 2 abad setelah kematian Yesus. Sahabat dakwah, penggalan ayat dari surat Al-Maidah 83 yang berbunyi, Ya Allah, kami telah beriman, catatlah kami sebagai orang-orang yang bersaksi atas kebenaran Al-Quran dan Nabi Muhammad SAW, menjadi awal utama ketertarikan mantan pastor Vatikan dan petinggi Katolik di Inggris ini kini mengubah namanya menjadi Idris Taufik. Sahabat dakwah, yang keempat ialah Idris Taufik. Sahabat dakwah, penggalan ayat dari surat Al-Maidah ayat 83 yang berbunyi, Ya Allah, kami telah beriman, catatlah kami sebagai orang-orang yang bersaksi atas kebenaran Al-Quran dan Nabi Muhammad SAW, menjadi awal utama ketertarikan mantan pastor Vatikan dan petinggi Katolik di Inggris ini kini mengubah namanya menjadi Idris Taufik. Sahabat dakwah, sejak belajar di Vatikan dan menjadi pastor, dua memang bangga pada posisinya, namun jauh dalam lubuk hatinya ada hal tidak benar, terutama sesekali pelecehan seksual banyak dilakukan oleh pastor-pastor Katolik pada murid-murid mereka. Kegelisahan hatinya membawa keputusan penting kedua, yakni berhenti menjadi pastor di Vatikan dan memulai misi Kristen di Mesir. Disinilah dia banyak berinteraksi dengan kaum muslim dan belajar tentang Islam. Baginya, warga ibu kota Kairo amat lembut namun memegang ajaran teguh agama mereka. Sahabat dakwah, jelas saja Taufik terkejut melihat kenyataan lantaran berbagai media barat Islam menggambarkan hanya soal bom bunuh diri dan ekstremisme dan radikal. Ini mengesankan Islam merupakan agama bermasalah, namun Taufik akhirnya bisa menemukan indahnya menjadi seorang muslim. Sahabat dakwah, paling mengejutkan ialah saat azan memanggil untuk sholat, ribuan toko tutup dan seluruh orang-orang berduyun-duyun ke masjid dan untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagai misionaris, Taufik mengajar studi keagamaan. Dia mempelajari semua agama di dunia termasuk agama Islam. Hingga satu hari ada ayat Al-Quran berbunyi, dan saat mereka diperdengarkan wahyu dari Allah Azza wa Jalla diterima Nabi Muhammad SAW, kamu akan melihat mata mereka mengenang sebab mengakui kebenaran dari Allah Azza wa Jalla. Taufik tertegun mendengarnya. Tak terasa air matanya keluar dan dia berusaha menyembunyikannya itu dari siswanya. Saat itu juga ia menerima Islam sebagai agamanya dan mengakui Nabi Muhammad SAW adalah utusannya. Sahabat dakwah, itu saja kisah hari ini, semoga kita dapat mengambil hikmahnya. Jangan lupa untuk share, like, and subscribe YouTube Dakwah Harian TV. Barakallahu fikum wabillahi wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa share this video, semoga bermanfaat bagi kita dan juga bagi orang lain.